Mulia Ida. Jadi kita prakteknya langsung. Nah, jadi di situ. Iya, jadi kenapa kita pengalaman? Kenapa kita kenal dengan gubernur, kenal kita dengan panglima, kapolda, kapolri. Halo Bang CBC, salam dulur. Nah, jumpa lagi bersama Sersan Daeng, Sersan bersama Daeng. Kali ini hari yang istimewa, hari yang tidak biasa dan hari yang sangat istimewa karena Sersan Daeng ditemani oleh salah satu tokoh Sumatera Selatan, terutama kota Palembang yang pada saat masa-masanya itu sangat disegani. Beliau adalah Ahmad Rifai alias Kuyung Kritis. Nah, Bang CBC, sebelahnya itu ada juga sahabat lama dia yang kebetulan pada hari ini berjumpa. Itu ada Kotri Jab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kuyung, aku ini bukan mengulang kembali ya, tapi kami ini kan generasi milenial dan zaman waktu kami kecil, Kuyung itu sangat diseganin ya, artinya baik aparat, ya kan, camat, lurah, sampai ke gubernur itu tidak memandang sebelah mata seorang yang bernama Kuyung Kritis. Mungkin bisa dijelaskan masa-masa kejayaan dulu Kuyung, mungkin bisa kita dengar. Sekarang dulu kita ini jadi pengusaha. Jadi waktu itu jadi pengusaha kecil-kecilan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kita ini ialah kan di desa. Jadi pada waktu kita di desa itu kita itu berusaha. Oleh karena itu kita kecil-kecilan, kita itu mengenal. Jadi pada waktu itu kita belum ada kenal dengan pejabat, kita belum kenal dengan aparat, kita belum kenal dengan penegak hukum. Jadi lama-lama itu kita kenal dengan camat, kita kenal dengan kepala desa, kita kenal dengan aparat. Pada waktu itu kita jadi pengusaha kecil-kecilan. Jadi dari kecil-kecilan ini oleh karena kita ini tidak ada modal untuk kerja, pada waktu itu kita ini maksa ke diri. Jadi disitulah kita nekat oleh karena kita nekat oleh karena bukan nekat karena kita itu nekat itu belum ada. Jadi kita belum ada pada waktu itu, kita berani. Keberanian kita itu keberanian baik. Berani untuk membantu orang yang tidak mampu, berani kita membantu orang yang kita kira yang disolimi orang. Pada waktu itu disitulah kita untuk membantu masyarakat yang tidak mampu pada waktu itu. Jadi kita itu dulu kita maka dikenal orang itu oleh karena kita selalu membantu orang yang ditindas. Pada waktu itu ya kita itu masih banyak kayu-kayu yang di daerah-daerah itu dikuasai oleh perusahaan seperti Padiku, Mamasku, pokoknya cukuplah lengkap lah itu. Perusahaan itu dikendalikan orang lain, dikasih ke orang asing. Dikasihkan ke orang asing. Nah, orang asing, orang Filipina, orang Jepang pada waktu itu. Jadi kita itu pada waktu itu kita ini tidak tahu hukum pada waktu itu. Jadi kita nerobos. Itulah maka kita dikenal orang itu. Iya. Jadi dengan penegak hukum kita tidak ngerti dengan hukum. Tidak tahu dengan izin pada waktu itu. Nah, itulah maka kita dikenal orang oleh karena kita selalu membantu orang yang tidak mampu untuk melaksanakan, untuk membawa hasil daripada masyarakat ini. Jadi kita yang bantu. Itu yang sejarah kita dikenal orang. Nah,
Mang Cek Becek saat dulu ya, ini terbongkar sudah legenda seorang Kuyung Kritis yang kenapa kok dia itu menjadi orang yang disegani pada saat itu. Ternyata pada saat itu ada perusahaan-perusahaan asing ya kan, perusahaan-perusahaan yang hanya membabat hutan, mengambil kayu ya kan, yang dikirim ke luar negeri, kirim ke mana tadi? Kirim ke Jepang, ke Filipina ya kan. Namun di situ ada tanah masyarakat, ada lahan masyarakat, dan bahkan masyarakat itu banyak yang kelaparan. Akhirnya Kuyung, ya mungkin bisa dijelaskan, akhirnya Kuyung dengan tekad semangat bulat membuat perusahaan yang notabene modal nekat ya, bondo nekat, artinya bonek juga. Kuyung termasuk bonek juga loh, bondo nekat, ya kan? Tidak punya bekal yang kuat, ya kan? Berusaha pokoknya kayu itu nak kita olah, benar kira-kira. Jangan sampai uang lain yang ngolah. Jadi Mang Cek Becek sana dulu kalau nak begawi, ya nekat judulnya bu. Modalnya bondo nekat sebagaimana Kuyung Kritis. Jangan aku lo bentar ya Kuyungnya. Kalau nak hebatnya, hebat ini aneh dah Tapi ingat, hebat di jalan kebenaran. Kita jadi, membantu orang-orang yang lemah. Nah, membantu orang-orang yang. Nah, Kuyung, selain daripada itu kayaknya Kuyung juga mau entertain. Kapan lah nyawer itu? Tak 1.000-2.000 tuh kata besawer itu. Mak mana nih cerita tuh? Mungkin kita dengarkan dulu dengan ini sahabat Kuyung di samping sebelah Kuyung ini ada Patri Jak, mungkin bisa diceritakan. Mak Manuniam dulu di zamannya kejayaan daripada Kuyung Kritis ini. Apa itu mudah marah. Iya, termasuk pengusaha juga ya, cuman tidak pengusaha mudah marah, mudah baju, mudah tersinggung. Artinya, mungkin kita dengar coba dulu ya. Apa dia nih ya pengalaman pada saat Kuyung Kritis itu menjadi puncak jaya. Iya. Malam Yong, aduh lama dah malam. Iya, dulu Kuyung ini sosok yang diidolakan di dunia entertain, di teman-teman. Beliau ini adalah sosok yang humoris, yang loyal sama teman-teman, suka membantu juga yang kawan-kawan yang kekurangan gitu. Beliau ini adalah sosok tokoh dan penghibur juga bagi teman. Jadi kehadiran beliau tuh sangat ditunggu-tunggu sama kawan-kawan kita. Oke, Kuyung itu salah satu pengakuan daripada sahabat-sahabat Kuyung. Sebenarnya motivasi Kuyung pada saat kan Kuyung orang entertain ya kan. Apa motivasi Kuyung di dunia hiburan seperti itu mungkin bisa membawa dampak kepada masyarakat ya kan. Kalaupun memang kepengen poya-poya harus kayu dulu ya lah atau kepengen poya-poya ya berpikir dulu, atau mungkin seperti apa, mungkin bisa disampaikan untuk Mang Cek Becek kita di Palembang. Ya kita kan hiburan. Jadi kita itu perkenalan itu sepertinya kita dengan kawan-kawan itu kita itu lebih dekat ya, lebih akrab lagi, gitu ya. Akrab lagi kita kan di dunia kan oleh karena pada waktu itu kita itu masih muda. Masih gelora jiwa itu menggelora masih ada ya. Masih ada. Sampai sekarang caranya juga masih muda. Sekarang dari bawah sampai pucuk dari bawah. Jadi kita itu bukan semata-mata untuk ini, kita untuk kenal. Ini bukan sesuatu yang kira-kira itu kita mengenal orang itu di mana. Nah, karakter orang-orang ini bagaimana? Karakternya. Maupun perempuan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Jadi kita bukan sekadar untuk happy poya-poya doang, hiburan doang ya. Kita mengetahui, kita untuk mengenal orang itu bagaimana. Karakternya seperti apa. Itu. Tuh jadi Mang Cek Becek sanak dulur ya, kalau kita nak berkawan itu kita jingok nih aneh, kita tunjuk dulu kebahagiaan di meja makan. Kuyung Kritis ini memberikan pembelajaran kepada kita ketika kita mencari kawan, kita tunjuklah dulu yang lemah-lemah. Nah kira-kira mana? Kayak kita tunjuk dulu yang tak lemah ya lah. Nah kira-kira belari apa tidak? Biasanya kalau kata Roma Irama itu kawan itu cuma di kawan meja makan ya lah ya. Nah jadi hati-hati ya, ini sudah ada ini dari Kuyung kita. Oleh karena itu kita itu kan mencari apa kawan itu. Kalau kita banyak kawan itu pasti banyak rezeki. Banyak kawan banyak rezeki. Banyak juga kita untuk apa namanya petunjuk. Uang ini cak ini, uang ini cak ini itu ya. Oleh karena kita itu bukan kuliah itu sekadar di sekolah. Bukan di universitas ya, di dalam pergaulan kehidupan juga kita itu mencari pendidikan untuk diri kita. Bagaimana kita akan berusaha. Bagaimana kita akan menjadi orang yang kuat. Benar-benar. Karena kita melihat, jangan kita dipandang itu, jangan kita itu
seperti orang kuliah. Kita itu kuliah itu bukan semata-mata di universitas. Iya, di dalam kehidupan Di dalam kita. kehidupan kita, di jalan juga kita bisa kita menilai. Nah itu yang kira kita cari itu. Kalau saya itu, kita dulu kuliah IDA. Jadi kita prakteknya langsung. Prakteknya langsung. Nah, jadi di situ. Iya, Jadi kenapa pengalaman. kita pengalaman, kenapa kita kenal dengan gubernur, kenal kita dengan Kapolda, panglima, Panglima. Kapolda, Kapolri. Kapolri sekalian waktu itu. Ya kalau pada salah. waktu itu kita kenal Pak Tarman itu Sutarman, kan benar, kata benar. Kapolri. Kapolri. Dulu Benar, Pak benar. Dai Bahtiar. Dai Bahtiar, benar. Jadi kita dulu kenal. Termasuk Togar Sianipar. Karena kita itu berkecimpung di situ. Ya, benar. Sama tahu kan? Iya. Jadi, Yung, aku juga banyak juga tamuan. Katanya apa dia gawe kuyung kritis ini lama. Biasanya dia tuh meredar di mana-mana, ya, kan? Di sini ada, di sini ada, di sini ada, ya. Kan? Bahkan nama kritis itu ketika kita ngomong ketakutan. Lah kritis mana? Mana? Orang kritis mana orang takut? Iya, mana? Orang kritis. Tapi anehnya nama kritis juga takut. Takut. Nah, orang kritis kan orang yang sudah sadar. Tapi aneh, ngapa kok malah takut? Nah, di situ itulah kelebihan kita. Kelebihan kekurangan kita adalah kelebihan kita. Kekurangan Nah, kita. yuk, ada juga pertanyaan juga dari masyarakat. Apa dina gawe kuyung nggak nih? Sudah bertahun-tahun semenjak di zaman Orde Baru kan dulu kan artinya di Orde Baru. Sekarang sudah zaman reformasi. Zaman reformasi lah banyak berubah, yuk. Iya. Benar kira-kira. Nah, apa yang dirasa ke kuyung ketika zaman reformasi? Tapi kayak gitu dulu ya. Ada yang nak lewat, yuk. Lagi kita bahas lagi selanjutnya. Oke, mencoba jangan sampai ini pantengin terus Tersandai bersama Daeng bersama Kuyung Kritis. Aku mau pesen es kopi memorinya 1 ya. Oke kak, Kalau aku mau bayar pakai kris Bank Sumsel Bubble bisa nggak ya di sini? bisa kak langsung scan aja. Udah ya Mbak. Iya. Bank Sumsel Bubble kini bisa melakukan pembayaran melalui kris Bank Sumsel Bubble dengan mendownload di Play Store aplikasi mobile banking Bank Sumsel Bubble. Yung, banyak masyarakat tuh yang bertanya, ya dari mulai zaman Orde Baru hebatnya bukan main Kuyung itu. Kritik kepada pemerintah, ya kan, kritik kepada partai, kritik kepada pengusaha, ya kan. Nah, ketika beralih kepada zaman reformasi, Kuyung mulai namanya itu agak bukan tidak dikenal ya, tapi tetap dikenal dan bahkan sampai sekarang ini nama Kuyung itu tetap selalu ada di hatinya masyarakat Kota Palembang. Tapi mereka pengen tahu apa dia nih yang gawe Kuyung sekarang. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau sekarang kita itu sebenarnya kita tidak ada pekerjaan lagi. Kalau dulu kan masih lagi berusaha. Kalau sekarang kita cuman tidak begitu berusaha, cuma kita ini ke perkebunan aja. Artinya aku yang telah menikmati hidup, namun gua ada Kita kan cuma menikmati yang menikmati hasil kebun aja. hasil kebun tadi. Hasil kebun dewe. Benar, Hasil benar, kebun. Jadi kita tidak banyak lagi beribadah dan banyak-banyak Jadi sedekah. banyak sedekah, mungkin sudah kita akan bertobat. Nah, ya. Jadi mungkin Tuhan sudah menciptakan saya Benar. untuk tidak ada berusaha lagi. Benar. Untuk apa? Untuk bertobat tadi. Untuk bertobat tadi menikmati hidup di masa-masa tua. Itulah makanya kita sudah mulai tenggelam. Tenggelam. Oleh karena kita sudah tidak kuat lagi. Iya, benar. Nah, kalau dulu kita ya ngebu Benar. untuk membantu. Dan juga kita sampai kita untuk mengkritisi persoalan korupsi, persoalan proyek. Benar. Nah, oleh karena ini kita itu mau kita untuk pencegahan korupsi tadi ya, jangan sampai cuman merugikan kalau masyarakat. kita mau itu berhenti itu tidak mungkin. Tidak, karena Jadi sudah pada sistem. waktu itu aku mukalah
ketua LSM pada waktu Ya, itu. saya tahu persis itu. Benar. Jadi di bawah saya pada waktu itu 132 LSM LSM di Kota Palembang. di Kota Palembang. Wih, banyak ya zaman itu. Wah, banyak. Itu Oleh zaman karena- reformasi itu, zaman reformasi. Oleh itu. karena- Jadi oleh karena kita itu prihatin tuh kepada apa dia Kondisi kondisi Pemerintahan. kepemerintahan pada waktu itu yang banyak korupsi, melakukan korupsi. Jadi kita itu menegakkan SM itu social LSM control. social control. Pak. Siap. Jadi kita pencegahan, bukan kita itu untuk apa? Eksekusi, Eksekusi. eksekutor. Oleh karena kita bukan penegak hukum. Iya. Pada waktu itu kita sampai lapor ke situ ke sini supaya ini jangan berulang kali. Berulang kali dilakukan lagi. Dilakukan lagi. Bukan kita itu untuk eksekusi, Iya, bukan Jadi untuk di situ. melakukan penindakan ya, dah, ya. Kita lapor pencegahan. kepada penegak hukum. Itu aja. Iya. Aku belum pernah kalau aku itu umpamanya bergening dengan apa? Dengan bupati, Dengan- dengan pemerintah tidak pernah kita bergening. Tidak Apalagi dengan koruptor ya. Tidak pernah apalagi ya. tidak dengan koruptor. Oleh karena kita kenapa? Oleh karena kita itu supaya seluruh aparat yang berwenang Itu melakukan peraturan sesuai dengan ada ya, ada, Toh, ya. ada. Jangan sampai Kita- malah menyimpang malah dan ikut juga korupsi gitu kita ya. andai kata menuduh dia tidak pernah. Iya. Kita tidak pernah menuduh orang itu Melakukan hal yang melakukan hal tercela yang ya. tercela. Tapi kita itu mencegah. berarti ya. Mencegah, Nah, mencegah. Mangke- Praduga. Praduga tak bersalah. Praduga tidak bersalah. Siapa bedik, Tidak pernah. praduga. Kenapa orang tidak mau? Banyak orang dituntut, banyak orang kena apa? Hukuman perbuatan yang menyenangkan. hukuman tidak menyenangkan. Atau Oleh karena pencemaran dia nama baik. tutup poin. Iya, menuduh. Menuduh orang yang tidak belum tentu. Belum terbukti ya. Belum terbukti. Saya tidak pernah. Iya. Jawab, saya gubernur, bupati, saya mengirim surat itu praduga Praduga tak bersalah. bersalah. Nah, itu yang kita lakukan. Kenapa kita berani? Kita tidak pernah berurusan dengan penegak hukum dalam persoalan untuk mengkritisi orang-orang itu. Oleh karena kita itu diduga. Kalau diduga itu kan mungkin terjadi atau tidak. Nah, jadi kalau kita nuduh, karena teman-teman saya itu pada waktu itu banyak yang kena apa? Kasus. Kena diadukan oleh karena menuduh. Iya. Bahkan ada lagi yang mencari masalah korupsi, ya dah menginvestigasi, bukan nak menyelesaikan, nak eksekusi, tapi nak berbagi-bagi. Bagi-bagi. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau kita tidak pernah. Kalau kita tidak pernah. Karena kenapa luar biasa. orang itu segan dengan kita? Oleh karena kita tidak pernah melakukan untuk kita mengirim Disuap, surat itu untuk disuap. suap Benar, atau itu disuap disuap. atau melakukan pemerasan terhadap apa yang dilakukan. Tidak korupsi. pernah. Nah, Bang Cek Bice sanak dulur itulah ya. Ini pesan kuyung kritis. Ya, dah. Ketika kita berada di lembaga sosial masyarakat atau lembaga apapun yang mencegah daripada korupsi, ya kan? Jangan pernah sekali-sekali bermain-main di wilayah sana, ya kan? Karena kuyung kritis sudah menyampaikan bahwasanya kita ini pencegahan, bukan penindakan. Apalagi kita nak berkolaborasi dengan orang-orang koruptor. Ya kan? Jadi kalau nak bersihkan ya. Kalau pejabat juga, ketika Anda bersih, kenapa harus risih? Kan seperti itu ya. Jadi kalau kita itu organisasi itu, kalau kita kolaborasi, itu orang tidak segan dengan kita. Benar. Nah itu kenapa orang segan dengan saya, maupun gubernur, maupun bupati, maupun Karena tidak ada negosiasi sama sekali. Ketika dia diberitahu praduga tak bersalah, mereka melakukan saya itu. tidak pernah melakukan Dan tidak pernah menerima apapun dari pejabat-pejabat itu ya. Nah ini yang perlu dicontoh oleh Mang Cek Bice selaku mungkin kepala LSM kah atau kepala lembaga apapun, aktivis apapun. Nah, ketika Anda kepengen derajatnya itu rakyat. sama dengan kuyung kritis,
disegani, dihargai oleh para pejabat, lakukan apa yang dilakukan Kuyung kritis. Jangan pernah melakukan negosiasi apapun atau meminta apapun dari para pejabat yang diduga ya, yang diduga melakukan hal-hal tindakan yang di luar daripada aturan untuk undang-undang yang berlaku. Kan seperti itu ya, Kuyung ya. Mantap, itu pesan moral yang cukup luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita close, mungkin Ibu Kore, kita balik lagi nih ke Kotri Juliana. Sekarang Anda melihat sosok seorang Kuyung kritis ini dengan kondisi sekarang ini, bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah dia tetap gagah perkasa, ganteng, atau bagaimana? Monggo lah. Kita yang ringan-ringan deh. Kita nanya yang ringan-ringan deh. Monggo ditanyain coba. Bagaimana? Kalau pendapat Anda ya dalam penampilan sekarang Kuyung ya kan? Kalau saya sih masih ingat kayaknya gagah perkasa. Iya, terima kasih Sasen Daeng. Di mata saya dan teman-teman, Kuyung kritis adalah sosok tokoh masyarakat lah ya, yang menginspirasi saya selaku kaum milenial pengusaha. Saya ingin seperti Kuyung yang memang punya kepribadian yang untuk berbuat ke masyarakat, juga berani membela kebenaran, terus sukses dalam usaha. Kuyung, saya mau nanya nih, dalam kondisi COVID seperti ini, kan Kuyung tadi cerita banyak usaha yang tutup karena kondisi pandemi COVID ini. Untuk saran untuk kami yang kaum milenial itu, usaha apa yang cocok? Ya, kalau sekarang ini oleh karena kondisinya COVID ini, jadi kita semua itu beku, tidak bisa akan jalan. Oleh karena kita menghadapi, kita akan berusaha, kita ke kantor orang, nggak bisa. Jadi hambatan itu sudah, kalau pendapat saya 50%. Jadi 50% kayak ini, kita menghadap orang, umpama hari ini kita mau ketemu dengan orang yang kita temui, orang itu kan tidak masuk, giliran 1 minggu 1 kali. Jadi bagaimana kita mau berusaha itu maju? Betul. Oleh karena kondisi. Jadi alasan ya? Alasan. Jadi kondisinya zaman sekarang itulah kendalanya, berusaha itu pasti banyak kendala. Ya. Nah, mungkin itu bagus, aku tadi nak nanya itu, cuma lagi dulu sama Pak Kuyung Aida. Ini laju aku tebalap ini ceritanya. Nah, jadi ketika Kuyung tadi merasa ada sangat besar bahayanya COVID-19 atau Corona ini, baik itu terhadap sistem kita bersosialisasi. Jadi kita tidak boleh yang biasa tadi kita selimut silaturahmi, tidak boleh, ngumpul-ngumpul tidak boleh, bersalaman tidak boleh teman, tidak cuci tangan lagi. Nah, mungkin harapan Kuyung kepada pemerintah yang kata Kuyung tadi, aku harus mengurusin ini, ternyata uangnya udah masuk. Taunya minggu depan lagi, akhirnya dari 50% ini 20% lagi turun usaha kita tadi ya, mana menunggu tadi. Nah, tak jalan. Mungkin harapan Kuyung kepada pemerintah, mungkin acara kita ini didengar, disaksikan oleh para menteri. Ini mungkin Pak Presiden juga mungkin bisa nonton pada acara ini, mungkin Pak Gubernur juga bisa nonton, Pak Wali Kota juga bisa nonton. Mungkin apa yang disampaikan Kuyung, harapan Kuyung terkait persoalan untuk berurusan di birokrasi dalam kondisi pandemi COVID-19, mungkin bisa diceritakan. Gini, kita minta ke pemerintah supaya ini cepat selesai. Cuman kalau ini berlarut-larut, seluruh kondisi pengusaha itu kolab. Sebab apa lagi? Yang mau diusahakan. Oleh karena ini kondisi kita tidak memungkinkan lagi apabila tidak dipercepat oleh pemerintah. Karena seluruh pengusaha tidak bisa untuk jalan lancar. Okay. Oleh karena tercatat, maupun kita mau urusan apa, maupun kita akan bertemu dengan orang, kita ada batas. Jadi di sini kita tidak bisa untuk memperlancar seluruh usaha kita. Nah, Yung, tadi kita juga sempat dengar Yung bahwasanya pemerintah juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu melakukan upaya-upaya percepatan daripada pembebasan daripada COVID-19. Jadi tadi kita dapat informasi juga Yung
bahwasanya pemerintah itu akan memproduksi massal ya kan terhadap obat COVID-19, dan yakinlah acara kita ini ditonton oleh petinggi-petinggi kayak kita salahnya kata kita pemerintah nggak ngurusi, pada ngurusi. Nah mungkin Yung dari situ kita tunggu ya, mungkin bentar lagi obatnya itu kayak akan diproduksi massal dan dipermurah untuk masyarakat supaya bebas lagi hidup dengan layak ya kan, dan kita menjadi kembali di era new normal. Nah Yung, mungkin selain daripada itu apa motivasi Yung kepada masyarakat kita Kota Palembang, Macet Becek sangat dulur kita terhadap kondisi Covid seperti ini, atau bagaimana cara berusaha yang baik, atau apalah yang sampai ke Koyong, kawan-kawan Koyong mungkin juga nonton acara ini dan melihat kondisi Koyong masih segar bugar, sehat walafiat, masih ganteng, mungkin bisa disampaikan. Saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan turuti aturan pemerintah untuk supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Nah, kalau ini dituruti, mungkin kita akan cepat kembali lagi seperti semula, bisa bekerja, berusaha lagi. Itu yang pesan saya kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya seluruh Indonesia, termasuk kawan-kawan Koyong juga sangat nah macam bisa sangat dulu yang misalnya nah ya Koyong kritis pakai masih masker ini ya. Pakai masker jangan berkerumun, ada yang ngacak kami lah semeter nah benar kira-kira terus cuci tangan. Ini belum seberapa benar Yung ya, artinya ini ya ketika kita cepat sesuai dengan protokol kesehatan, ya corona balik ke Cina situ ya, atau balik ke habitatnya dah ya. Tapi ketika kita melawan tekak bantah ya, lame susah tuh Bu. Kalau 1 tahun lagi, habis 1 tahun lagi, maka ekonomi kita bukan hanya Kota Palembang, bukan hanya Sumatera Selatan, tapi seluruh Indonesia akan lumpuh total. Karena seperti itu ya. Ini kan sekolah ini tidak bisa tatap muka. Iya, virtual langsung pakai ini. Pakai handphone. Kalau yang tidak mampu bagaimana? Nah, bagi rata kita. Anak kata di kampung saya, itu tidak ada signal. Tidak ada jaringan internet. Ada jaringan internet. Benar. Ya. Bagaimana dia mau sekolah? Mampulah tidak. Mampu atau tidak untuk melaksanakan. Signal tidak ada. Jadi bagaimana dia berkemungkinan ini dia pembodohan dia itu mungkin berpuluh-puluh tahun akan datang. Itu kalau menurut dampaknya saya. Ya. Dampaknya. Jadi kalau ini cepat selesai, maka sekolah akan berlari seperti biasa. Masuk sekolah, pakai pakaian seragam, di jam 7, balik jam 9, balik jam 12. Baru dia bisa belajar. Baru dia bisa pintar. Nah, ini bodoh, emak yang pintar. Emak itu yang belajar, bukan emaknya. Ya, kalau yang ada ini, kalau yang tidak ada, yang seperti di kampung saya, habis tidak ada. Baca virtual, apalagi kayak gini. Ini sekolah. Bisa ini. Itu sekolah. Jadi di situ. Jadi kita akan turutilah peraturan pemerintah kalau kita mau cepat berakhir COVID-19 ini. Itu saran saya. Oke, Macet Becek selamat dulur. Itulah tadi bincang-bincang kami, bincang-bincang Sersandayang bersama Dayang. Oke, kita lanjut lagi Sersandayang berikutnya, ya kan? Terima kasih banyak Koyongku, Koyong Kerti, terima kasih banyak. Kotri Jab. Kita ketemu lagi dengan Sersandayang dengan toko-toko yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.